Sebelum saya mulai cara yang pertama, saya akan mereview kolam penampungan saya. Kolam penampungan saya ini berdiameter 2x2, hanya 2x2 ya, perhatikan. Dan 2x2 meter ini saya beri kapasitas 30 liter saja cacing sutra. Supaya apa? Yang pertama, tidak boleh cacing sutra itu terlalu menebal. Tidak boleh cacing sutra itu terlalu menebal, karena bisa menyebabkan kekurangan oksigen di cacing yang paling tertumpuk di bawah. Makanya setiap 3 jam sekali teman-teman bisa membaliknya seperti ini. Nah, dibalik setiap 3 jam sekali, karena cacing sutra yang ditampung itu juga akan menghasilkan kotoran seperti ini. Ini kotorannya, maka harus dibalik terus supaya cacing yang di bawah ini tetap mendapatkan oksigen. Dan seperti itu. Di ukuran 2x2 meter ini saya hanya menampung cacing sutra 30 liter saja, supaya bertahan lama dan merata oksigennya di setiap cacing yang saya tampung, supaya merata. Nah, ini seperti ini, menggumpal ini karena kondisi airnya dingin. Tapi kalau kondisi airnya itu hangat, cacing akan menyebar ya, seperti di contoh yang saya berikan gambar ini ya. Cacing sutranya menyebar di penampungan ini, tapi ini dalam kondisi dingin, jadi tidak menyebar, dia menggumpal seperti ini. Untuk sistem penampungan cacing sutra yang pertama adalah sistem air jatuh. Sistem air jatuh atau air terjun atau air mancur. Di sini air terjatuh diberi paralon, paralonnya yang dilubangi samping-sampingnya sehingga bisa menciptakan cipratan-cipratan. Namun kekurangan dari sistem ini adalah airnya cepat keruh. Dan untuk sistem penampungan yang kedua adalah dengan sistem resirkulasi seperti sungai. Kenapa saya bilang seperti sungai? Karena di sini saya menempatkan paralon ya, paralon atau terserah saudara-saudara bisa pakai paralon ataupun benda apa yang bisa mengalirkan air, itu dengan cara dicelupkan di dalam air seperti ini. Nah, dicelupkan di dalam air seperti ini, nanti airnya ini akan muter ke sana, habis itu nanti balik ke mesin lagi, habis itu nanti dibuang lagi ke paralon ini. Jadi tips yang kedua supaya bertahan hidup sampai 2 mingguan, itu yang kedua adalah paralonnya ditaruh di dasar seperti air sungai yang mengalir seperti biasa, mengalir terus ya, sistemnya mengalir. Tapi karena ini penampungan, jadi resirkulasi, tetap resirkulasi air, namun dengan cara sungai buatan seperti ini, mengalir buatan. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan paralonnya di dasar air dan mengalir di dasar. Nah, ini sudah terbukti kuat selama 1 minggu lebih, hampir 2 minggu di penampungan ya. Ini bisa sampai kuat seperti itu ya, selama itu. Dan triknya juga saya bolak-balik nah seperti ini teman-teman. Nanti setiap 3 jam sekali ataupun sehari itu ada 3 kali saya bolak-balik. Pagi jam 10, siang sekitar jam 3, malam sekitar habis maghrib ataupun habis isya, teman-teman bisa itu bolak-balik seperti ini. Nah, dibolak-balik seperti ini. Nah, dibolak-balik seperti ini saja. Supaya apa gunanya? Supaya cacing sutra yang di bawah yang menumpuk seperti ini akan berganti. Nah, akan berganti posisi
yang atas tadi jadi bawah, yang bawah kita balik ke atas, gantian. Nah, dan kalau bisa ya, kalau bisa cacing sutranya itu diratakan di penampungan, jangan sampai bertumpuk, karena dengan akibat dari tumpukan cacing sutra yang dalam penampungan ini terlalu banyak dan melebihi kapasitas kolam, ini bisa menyebabkan mati dan tidak tahan lama di dalam kolam penampungan sebelum dijual, seperti itu. Jadi kita juga sesuaikan kolamnya, lebarnya harus sesuai dengan jumlah kapasitas cacing yang akan kita tampung sebelum dijual, seperti itu. Adalah sistem penampungan nyemek-nyemek kalau menurut saya, bahasa Jawa ya, atau bisa dibilang juga cacingnya ini cenderung timbul di permukaan air dan airnya ini sedikit saja, tapi tetap menggunakan resirkulasi dari aerator yang kita bisa gunakan paralon yang dibolongi juga, namun airnya tidak deras dan tidak terlalu dalam. Dan tetap juga kita harus bolak-balik selama 1 hari sekitar 4 atau 3 kali. Nah, gunanya apa dibolak-balik? Supaya cacingnya ini tidak menggumpal sehingga menimbulkan kotoran yang terlalu banyak. Karena apa? Kotoran yang terlalu banyak juga akan menimbulkan cacing ini mabuk, sehingga cacing juga bisa mati. Nah, seperti ini. Ini saya videokan punya teman saya. Ini teman saya memakai sistem penampungan cacing yang seperti ini. Ya, alhamdulillah juga bisa lama sekitar 2 minggu di penampungan sebelum dijual. Sistem penampungan ini bagus, teman-teman bisa praktekkan di rumah, namun tempatkan di tempat yang agak tinggi, karena juga ada hewan-hewan yang pun bisa memakan dari cacing yang cenderung timbul. Jadi bahaya juga kalau teman-teman kok kolamnya itu di bawah. Nah, kalau yang seperti ini buatlah kolam yang di atas, yang bisa dijangkau kita tapi tidak bisa dijangkau hewan, seperti itu. Mungkin ini foto-foto dari sistem penampungan timbul seperti ini yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa praktekkan di rumah 3 dari sistem penampungan yang telah saya coba. Alhamdulillah berhasil dan bertahan lama sebelum dijual, dan cacing pun tetap sehat sebelum kita kemas dan dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.